Banyak pertanyaan yang datang kepada saya, Mas, apakah nanti akan terjadi market crash jilid 2 lagi kira-kira di akhir tahun gitu ya. Dan di situ saya biasanya sih akan menjawab, saya tidak tahu dan saya juga tidak suka dengan acara ramal-meramal masa depan gitu ya. Karena memang saya nggak suka dan nggak tahu, bener-bener nggak tahu apakah besok terjadi market crash lagi atau tidak. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita selalu mempersiapkan diri ya, jika terjadi market crash lagi. Nah, di sini saya ingin sharing nih, kira-kira persiapan apa yang perlu dilakukan ya sebelum terjadi market crash lagi jilid kedua ya, ataupun kalau misalkan itu sudah terjadi saat video ini diupload ya, semoga sih Anda sudah punya persiapan ini gitu ya. Nah, ini saya akan sharing berdasarkan pengalaman saya di market crash kemarin ya, di awal tahun ini, dan dari sisi saya sebagai investor jangka panjang yang sifatnya konservatif gitu. Investor jangka panjang dan investor konservatif. Artinya apa? Artinya saya pengen cari amannya saja gitu ya. Jadi bukan saya ingin cari cuan maksimal, tidak ya, tapi yang penting adalah uang saya ini aman dan tetap terus tumbuh itu. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, Anda harus punya dana darurat dulu. Jadi sebelum Anda investasi ya, Anda harus menyiapkan dana darurat dulu. Dana darurat ketika bisnis Anda ataupun pekerjaan Anda nantinya terganggu dengan adanya krisis yang berkelanjutan ya, krisis karena pandemi COVID-19 ini yang berkelanjutan, yang akhirnya menyebabkan resesi dan kemudian market di pasar modal juga terjadi market crash. Nah, Anda harus punya dana darurat yang itu bisa Anda gunakan untuk hidup. Itu dulu. Kalau Anda belum punya dana darurat, ya mending Anda nggak usah investasi. Ya jual saja semua instrumen investasi Anda, simpan dananya di bank untuk dana darurat Anda. Nah, itu yang pertama. Kemudian setelah Anda punya dana darurat, Anda masih punya dana nganggur. Nah, maka bisa dimasukkan ke dalam instrumen investasi. Nah, yang kedua adalah kita mulai menyusun portofolio investasi kita. Yaitu dengan cara salah satunya adalah memilih instrumen yang aman. Jadi saya sarankan Anda juga punya instrumen investasi yang aman. Kalau saya pribadi, saya biasanya dari total dana investasi yang saya kelola, 30%-nya itu masuk ke instrumen aman. Instrumen aman ya salah satunya sih surat berharga atau obligasi retail yang diterbitkan pemerintah kemarin. Makanya waktu kemarin pemerintah nerbitin SR13, saya ikut beli di situ ya, cukup banyak juga, sekitar 10% lagi gitu. Bagi Anda yang merasa pemula di saham, saya sarankan 50% Anda beli di instrumen yang aman ya, karena saham ini resikonya sangat tinggi, fluktuasinya sangat cepat dan tinggi, maka Anda harus perbanyak instrumen yang aman. Jadi antara 30-50% Anda belikan instrumen yang aman. Nah, sisanya yang ketiga baru Anda bisa belikan saham. Beli saham ini juga ada triknya juga ya, ada portofolio yang harus kita perhatikan juga. Ya, salah satunya yang pertama adalah berapa jumlah saham defensif Anda. Jumlah saham defensif ini saham yang mau itu terjadi krisis atau tidak, bisnisnya tetap jalan, penurunan harga sahamnya tidak sedalam ISG, kira-kira seperti itu. Ya, salah satunya sih saham-saham yang bergerak di consumer good, yaitu menurut saya saham defensif. Ya. Nah, jadi berapa banyak saham yang Anda punya itu salah satunya adalah saham defensif. Kalau saya sendiri ya, dan kalau boleh saya sarankan, dari semua saham yang Anda punya, 50% belikan saham defensif. Jadi ketika nanti terjadi market crash jilid kedua, ISG turun tajam, paling tidak penurunan portofolio Anda itu bisa direm dari saham defensif Anda gitu. Kemudian yang kedua, berapa jumlah saham yang Anda pegang? Apakah terlalu banyak atau sedikit gitu ya? Kalau terlalu banyak nggak bagus, kalau terlalu sedikit ya nggak bagus menurut saya ya. Saya lebih nyaman punya 10 saham dengan komposisi masing-masing per sahamnya itu kira-kira 10%. Karena memang ada waktu-waktu tertentu di mana salah satu saham ini naik kenceng dan salah satu saham ini turun kenceng. Ya, ini biar bisa saling imbang saja. Nah, ini menurut saya pribadi. Dan maksimal ya 10 saham saja kalau kita masih punya kegiatan lain seperti kerja di kantor atau masih fokus bisnis gitu ya. Kemudian dari saham-saham yang Anda punya, bagaimana kinerjanya terhadap krisis atau terhadap pandemi COVID-19 ini? Apakah terkena dampaknya atau tidak? Karena ada saham-saham di mana ada pandemi COVID-19 ini justru kinerjanya bagus, justru kinerjanya membaik. Nah, kalau Anda punya saham seperti itu ya bagus gitu ya.
Atau Anda punya saham yang ternyata kinerja perusahaannya itu sangat terdampak dengan kondisi pandemi ini, seperti misalkan industri penerbangan itu paling terdampak, industri perhotelan, restoran, dan sebagainya ya. Teman-teman bisa pilih lagi. Yang terakhir ya, di dalam portofolio saham Anda juga harus tahu berapa harga beli Anda, berapa cost beli Anda. Apakah Anda beli saham tersebut di harga yang sudah kemahalan atau sebenarnya sudah murah gitu. Kalau sudah murah, ya nggak apa-apa, berarti memang ketika terjadi penurunan harga ya berarti makin murah lagi gitu. Tapi bagaimana kalau mahal? Kalau teman-teman yakin dengan fundamental perusahaan tersebut, ya sudah diamkan saja gitu. Kalau ada cash lagi, Anda bisa lakukan averaging down. Oke, itu mengenai portofolio saham. Nah, selanjutnya persiapan yang keempat ya, yang perlu Anda cek lagi adalah bagaimana kinerja atau perbandingan kinerja portofolio keseluruhan Anda terhadap IHSG. Apakah penurunan portofolio Anda lebih dalam daripada penurunan IHSG? Kalau itu yang terjadi, maka Anda harus ubah lagi komposisi portofolio Anda. Tapi kalau ternyata penurunan portofolio Anda lebih bagus ya, artinya tidak lebih dalam dari penurunan IHSG, ya selamat. Anda tetap di atas rata-rata. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Oke, mungkin itu sekilas tips ya mengenai persiapan jika terjadi market crash jilid kedua nanti. Ya harapannya sih semoga tidak terjadi. Tapi kalau misalkan itu pun terjadi, paling tidak kita sudah melakukan persiapan ini. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Silahkan share video ini ke teman-teman Anda yang lain supaya teman-teman Anda yang lain mengetahui informasi ini. Jangan lupa juga komentar. Tunggu video saya selanjutnya dan salam Passive Income.